Salam jumpa kembali bersama saya dalam katekese tentang kehidupan iman kita dan kehidupan menggereja. Hari ini saya akan memberikan sebuah katekese singkat tentang doa Angelus. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita berdoa Angelus pada jam 6 pagi, pada jam 12 siang, pada jam 6 sore? Jawabannya ada di sini. Mari coba kita belajar bersama dalam katekese yang singkat ini supaya kita bisa atau kita mempunyai pemahaman dan kita juga mempunyai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan iman kita atau kehidupan menggereja kita. Oke, mari kita lihat. Oke. Doa Angelus, siapa yang tidak tahu doa Angelus ya? Doa Angelus itu biasanya kita doakan pada masa-masa tertentu, yaitu pada masa biasa, kita biasa berdoa malaikat Tuhan, dan juga pada masa khusus teristimewa pada masa kebangkitan Tuhan atau pada masa Paskah, kita mempunyai doa Angelus juga yang kita sebut dengan Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Ada perbedaan ya. Tetapi biasanya kita doakan pada jam yang sama ya. Benarkan pada jam yang sama. Mari coba kita lihat. Apa sih, mengapa kita harus berdoa pada jam-jam itu? Coba kita lihat jawabannya ada di mana. Yang pertama itu pada jam 6 pagi. Ya, orang bertanya, mengapa kita berdoa pada jam 6 pagi? Ya, dan tentu kita berdoa pada jam 6 pagi itu untuk menghormati kebangkitan Tuhan. Ya, pada jam 6 pagi kita ingin menghormati kebangkitan Tuhan. Jadi pada jam 6 pagi, pada saat kita berdoa doa Angelus, itu kita berdoa dengan suatu tujuan bahwa kita memulai semangat pagi kita itu dengan semangat kebangkitan. Ya. Makanya kita berdoa pada jam 6 pagi itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menghormati kebangkitan Kristus Tuhan kita dengan doa Angelus, sehingga kita memulai kehidupan kita pada pagi hari ini dengan satu semangat kebangkitan. Yang kedua, kita berdoa pada saat jam 12 siang. Ya, mengapa kita berdoa pada jam 12 siang? Ya, pada jam ini, jam 12 siang, doa Angelus yang kedua itu kita doakan itu sebagai lambang penghormatan kepada kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ya di kayu salib. Jadi kita sudah tahu bahwa pada jam 12 siang ketika kita berdoa Angelus itu mempunyai suatu tujuan untuk lambang penghormatannya kepada kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ya di tengah hari atau di tengah kesibukan kita dalam pekerjaan kita di siang hari yang terasa berat, kita masih diingatkan akan Kristus yang berkorban bagi kita. Mungkin pada saat itu kita begitu lelahnya, tetapi ingat, Tuhan Yesus juga pada saat itu juga lelah ketika ia memikul salib, ketika ia menerima penyaliban di Golgota. Jadi kita berdoa Angelus pada jam 12 siang sebagai lambang atau sebagai penghormatan kita kepada kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga kita semua yang berdoa pada jam 12 siang, kita benar-benar yang merenungkan, memaknai kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus pada jam itu yang telah berkorban, ya, telah memberikan hidupnya, kasihnya dan cintanya bagi kita semua. Yang berikut kita berdoa pada jam 6 sore. Pada jam 6 sore ini, mengapa kita harus berdoa pada jam 6 sore? Ya, karena
pada sore hari atau pada petang hari, pada pukul 18 biasanya atau jam 6 sore, itu merupakan devosi. Devosi akan inkarnasi Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Jadi pas jam 6 sore atau jam 18 pada petang hari atau sore hari, ketika kita berdoa Angelus, di situ kita mengingat kembali bagaimana proses inkarnasi Allah menjadi manusia. Atau dengan kata lain, pada saat kita hendak beristirahat dari kesibukan kita, dari seluruh karya berjalan hidup kita, ziarah hidup kita pada saat itu, kita mengingat bahwa ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Allah yang sudah berinkarnasi dalam kehidupan kita. Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kita. Allah yang benar-benar menyentuh kita. Allah yang kita rasakan. Allah yang pada situ kita lihat. Jadi disitulah pada saat kita berdoa Angelus pada jam 6 sore, kita juga memahami bahwa Allah datang dalam kehidupan manusia. Ia mau hidup di tengah kita, ia mau merasakan kepedihan kita, sehingga kita tidak takut, kita tidak sendirian, sebab Allah sudah bersama kita. Jadi itulah pemahaman kita, ya. Kita bisa memahami mengapa kita berdoa Angelus pada jam-jam tertentu. Jadi kita bisa sudah memahami bagaimana doa Angelus kita. Ini hanya sebuah katekese yang perlu kita ketahui tentang kehidupan iman kita dan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita perlu tahu dan kita bisa berbagi ini kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sehingga kita tidak menjadi miskin tentang ilmu atau tentang perjalanan iman kita atau tentang pendidikan iman kita, supaya apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, kita mengerti, ya. Kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita tidak mengerti mengapa semuanya itu kita lakukan. Oke, terima kasih, salam jumpa bersama saya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam katekese selanjutnya, ya. Tuhan memberkati kita, salam damai, sehat selalu.